pembuatan video kali ini yaitu membuat video desain model pembelajaran sains berbasis proyek yang dapat mengasah keterampilan berpikir kreatif. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam mendesain model pembelajaran itu yaitu pada poin pertama itu perumusan tujuan pembelajaran, kedua mengembangkan materi, ketiga pemilihan metode, keempat penyusunan skenario pembelajaran, kelima pengembangan media dan bahan ajar, dan yang terakhir atau yang keenam itu penyusunan instrumen evaluasi proses dan hasil. Pada poin pertama itu perumusan tujuan pembelajaran. Hal yang dilakukan yang pertama-tama yaitu berhubung untuk modelnya itu sudah dikasih tahu yaitu proses berbasis proyek, maka kita mencari materi apa yang cocok untuk mengembangkan model proyek ini. Nah, saya di sini memilih materi gerak pada materi fisika kelas 10. Nah, maka setelah mengetahui materi yang akan digunakan, maka di situ kita dapat merumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran gerak ini diharapkan siswa itu yang pertama itu menjelaskan konsep jarak dan perpindahan, dan yang kedua itu menjelaskan konsep kelajuan dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terampil menerapkan konsep, prinsip, dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan konsep jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nah, itu adalah perumusan tujuan pembelajaran dari materi dan model yang telah ditentukan. Nah, apa yang dibutuhkan siswa dalam model proyek ini, apa materi yang cocok dalam melaksanakan model proyek ini. Nah, poin selanjutnya dalam mendesain pembelajaran yaitu pengembangan materi. Nah, di sini kita mengambil materi gerak. Nah, apa saja materi yang perlu kita kembangkan? Nah, materi pada konsep itu pengukuran konsep vektor. Untuk materi pokoknya itu jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan serta percepatan. Nah, itulah pengembangan materi yang perlu kita kembangkan dalam mendesain pembelajaran. Nah, setelah poin pengembangan materi dalam mendesain pembelajaran itu ada pemilihan metode. Nah, berhubung model yang kita gunakan model proyek, maka metode yang cocok dalam pembelajaran ini yaitu diskusi secara berkelompok dalam penyelesaian permasalahan proyek. Nah, itulah metode yang dapat dipilih. Nah, setelah poin pemilihan metode dalam mendesain pembelajaran itu ada poin penyusunan skenario pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam penyusunan skenario pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutupan. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran model proyek ini tentu ada poin-poin atau langkah-langkah yang membedakan antara model proyek dengan model lainnya. Nah, seperti yang saya jelaskan nanti itu ada sedikit perbedaan antara model proyek dan model yang lainnya. Nah, baiklah, pada kegiatan pendahuluan guru mengucapkan salam serta memeriksa kehadiran siswa serta memberikan motivasi tentang pentingnya memahami geometri khususnya materi jarak dan sudut antara titik dan garis dan bidang, dan mengkaitkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah itu guru menginformasikan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan termasuk aspek-aspek yang dinilai selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan secara klasikal yang bersifat menuntun dan menggali. Nah, pada penentuan pertanyaan, guru mengemukakan pertanyaan esensial yang bersifat eksplorasi pengetahuan yang telah dimiliki siswa berdasarkan pengalaman belajarnya yang bermuara pada penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Contohnya, bagaimana menentukan jarak? Nah, itu pertanyaan yang mendasar. Terus bagaimana menentukan perpindahan?
Terus pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan perpindahan dan jarak? Nah, bagaimana menentukan kelajuan dan kecepatan motor? Nah, itulah contoh pertanyaan mendasar dari guru. Nah, selanjutnya guru mendesain perencanaan proyek. Nah, dalam mendesain perencanaan proyek ini, guru mengorganisir siswa ke dalam kelompok-kelompok yang heterogen yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa dalam kelompok tersebut berdasarkan tingkat kognitifnya atau etnis. Nah, setelah itu guru memfasilitasi setiap kelompok untuk menentukan ketua dan sekretaris secara demokratis dan mendeskripsikan tugas masing-masing setiap anggota kelompok. Setelah memfasilitasi setiap kelompok itu, guru dan peserta didik membicarakan aturan permainan proyek. Nah, untuk disepakati bersama. Nah, dalam proses penyelesaian proyek itu apa saja hal yang perlu disepakati, misalnya pemilihan aktivitasnya, terus waktu maksimal mengumpulkan proyek itu kapan, terus merencanakan sanksi yang dijatuhkan pada pelanggaran aturan proyek tersebut. Nah, terus tempat pelaksanaannya di mana, serta alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian. Selanjutnya, menyusun jadwal. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat jadwal aktivitas yang mengacu pada waktu maksimal yang disepakati. Selanjutnya, guru memfasilitasi peserta didik untuk menyusun langkah alternatif jika ada aktivitas yang molor dari waktu yang telah dijadwalkan. Guru meminta setiap kelompok menuliskan alasan setiap pilihan yang telah mereka pilih. Selanjutnya, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru membagikan lembar kerja siswa yang berisi tugas proyek dengan tagihan. Yang pertama, menuliskan informasi yang dinyatakan dalam tugas. Yang kedua itu memberi pertanyaan yang terkait dengan masalah tugas yang diberikan. Yang ketiga itu menuliskan konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika berdasarkan pengalaman belajarnya yang terkait dengan tugas. Yang keempat, mengaitkan konsep-konsep yang dinyatakan secara eksplisit dan tugas dengan konsep-konsep prinsip-prinsip yang dimiliki oleh siswa berdasarkan pengalaman belajarnya. Yang kelima, melakukan dugaan-dugaan berdasarkan kaitan konsep. Poin yang keempat. Yang keenam itu mengkaji dugaan dengan cara mencoba. Dan yang keenam, menarik kesimpulan. Nah, setelah itu guru memonitoring terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek dengan cara melakukan scaffolding jika terdapat kelompok membuat langkah yang tidak tepat dalam penyelesaian proyek. Selanjutnya, menguji hasil. Nah, guru melakukan penilaian selama ia memonitoring dengan mengacu pada rubrik penilaian yang bertujuan mengukur ketercapaian standar yang berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai. Nah, peserta didik membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Nah, dan selanjutnya mengevaluasi pengalaman. Nah, dalam pengevaluasi pengalaman ini peserta didik secara berkelompok melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah, hal-hal yang direfleksi itu adalah kesulitan-kesulitan yang dialami. Nah, dan bagaimana cara mengatasi dan apa perasaan yang dirasakan pada saat menemukan solusi pada masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya itu kelompok lain diminta menanggapi atau memberi sanggahan atau sumber tanya. Nah, setelah kegiatan itu ada namanya kegiatan penutup. Nah, guru memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil temuan barunya. Terus guru memberikan tugas proyek pada buku untuk dikerjakan selama 1 minggu. Poin selanjutnya dalam mendesain pembelajaran yaitu pengembangan media dan bahan ajar. Nah, adapun pengembangan media dan bahan ajar yaitu ada yang namanya alat, itu misal neraca, stopwatch dan lain-lain. Nah, untuk medianya sendiri itu buku, internet, lingkungan, dan lembar penilaian. Nah, itulah media yang akan digunakan dalam pengembangan media dan bahan ajar. Selanjutnya, poin yang digunakan untuk mendesain pembelajaran yaitu penyusunan instrumen evaluasi proses dan hasil. Nah, untuk instrumen evaluasi proses dan hasil itu berupa pengamatan, lembar observasi, serta tes lisan dan tes tertulis. Nah, untuk aspeknya itu sendiri yaitu ada aspek psikomotorik,
kognitif, dan afektif. Itulah poin-poin penting dalam mendesain pembelajaran. Ada 6 poin ya. Yang pertama itu pengembangan tujuan pembelajaran, pengembangan materi, yang kedua pengembangan materi, ketiga pemilihan metode, keempat penyusunan skenario pembelajaran, kelima pengembangan bahan ajar dan media, dan yang terakhir itu penyusunan instrumen evaluasi proses dan hasil. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.